Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mereview 4 materi psikologi pendidikan. Yang pertama mengenai motivasi dalam pembelajaran. Kedua, mengenai pendahuluan psikologi. Ketiga, mengenai gangguan belajar dan intervensinya. Yang terakhir mengenai teknologi dan psikologi pendidikan. Nah, pertama kita akan membahas mengenai motivasi dalam pembelajaran. Kita kenal dulu, motivasi itu apa sih? Motivasi yaitu dorongan yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat 3 komponen utama dalam motivasi, yaitu yang pertama kebutuhan, kedua dorongan, yang terakhir yaitu tujuan. Apa sih pentingnya motivasi dalam pembelajaran itu? Ya, penting sekali. Motivasi dalam pembelajaran itu sangat penting sekali dalam mempengaruhi hasil belajar siswa. Di sini di dalam teori motivasi saya jelaskan 2 teori. Yang pertama teori Maslow, kedua teori Heidegger. Yang pertama teori Maslow yang lebih dikenal dengan teori kebutuhan. Ini mengemukakan bahwa perilaku manusia didorong oleh serangkaian kebutuhan yang tersusun dalam hierarki. Nah, di sini ada 5 hierarki dalam teori Maslow, yakni yang pertama fisiologis, kedua keamanan, ketiga sosial, keempat ekstern, yang terakhir aktualisasi diri. Terus yang teori kedua yaitu teori Heidegger. Teori Heidegger dikenal dengan teori 2 faktor. Teori ini menjelaskan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja dalam 2 kelompok faktor yang berbeda, yaitu higienis dan motivator. Faktor higienis itu apa? Faktor higienis itu mengenai seperti gaji dan kondisi kerja. Nah, di situ bisa menyebabkan tidak puas, ketidakpuasan, dan tidak termotivasi. Yang faktor kedua yakni faktor motivator, yaitu kepuasan, pengakuan, pencapaian. Dia terdorong motivasi. Kemudian bagaimana cara menerapkan motivasi dalam pembelajaran? Selanjutnya mengenai pendahuluan psikologi pendidikan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama definisi, ruang lingkup, dan manfaatnya. Definisi dari psikologi itu apa? Psikologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yakni pske dan logos. Pske yang artinya jiwa, soul, min, pikiran,
spirit, ruh, sedangkan logos yang berarti ilmu, nalar, logika. Dari pengertian psikologi menurut para ahli, yaitu menurut Bruno, psikologi itu studi mengenai ruh, ilmu pengetahuan mengenai kehidupan mental, dan ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku organisme. Psikologi terdiri dari kerja-kerja ilmiah dan bisa meneliti tingkah laku yang diamati. Pada intinya, psikologi pendidikan itu ilmu yang mengenai tingkah laku kehidupan manusia di dalam pendidikan, yang sangat bermanfaat sekali. Ruang lingkup psikologi pendidikan terdiri dari 6. Yang pertama, perkembangan peserta didik, proses pembelajaran, motivasi dan emosi dalam belajar, perbedaan individual dalam belajar, pengaruh lingkungan dan interaksi sosial. Yang terakhir, evaluasi dan asesmen pembelajaran. Terus mengenai manfaat psikologi pendidikan itu apa sih? Apa saja? Ya, seperti memahami perbedaan siswa, mengetahui kondisi emosi anak, menciptakan strategi dan metode pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan sebagainya. Materi selanjutnya mengenai gangguan belajar dan intervensinya. Apa itu gangguan belajar? Gangguan belajar itu masalah yang memengaruhi perkembangan anak dalam proses belajar, dalam menerima, mengolah, menganalisis, atau menyimpan informasi. Kondisi tersebut itu sangat menghambat perkembangan akademik siswa. Faktor penyebabnya itu apa saja? Faktor penyebabnya seperti riwayat keluarga dan genetik, terus resiko prenatal dan neonatus, itu perkembangan rahim yang buruk kayak seperti prematur, terus trauma fisik seperti cedera kepala. Terus bentuk-bentuk gangguan belajar itu apa saja? Seperti disleksia. Disleksia itu apa? Disleksia itu gangguan dalam proses membaca, mengeja, menulis. Itu sangat menghambat perkembangan anak dalam membaca. Yang kedua, ADHD. ADHD itu tidak mampuan memusatkan perhatian, perilaku hiperaktif, dan impulsivitas. Yang terakhir, ketiga itu autisme. Autisme itu gangguan perilaku dan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan saraf otak. Nah, itu bentuk-bentuk gangguan belajar. Yang poin terakhir itu mengenai intervensi.
Intervensi itu apa? Intervensi itu serangkaian strategi, pendekatan, atau program yang dirancang secara khusus untuk membantu anak-anak dalam kesulitan belajar. Secara umum, intervensi dalam gangguan belajar itu seperti memberikan guru privat atau tutor kepada anak, terus memberikan obat-obatan sesuai resep dokter untuk membantu menangani depresi, terus konseling, terus kolaborasi guru, orang tua, dan ahli sangat penting itu untuk membantu permasalahan siswa dalam belajar. Nah, sekarang materi terakhir mengenai teknologi dan psikologi pendidikan. Apa saja teknologi dalam proses pembelajaran, seperti e-learning. E-learning itu pembelajaran berbasis elektronik yang memudahkan siswa dalam mengakses materi dan tugas secara online, seperti Google Classroom, yang kebanyakan yaitu Google Classroom. Terus video konferensi seperti Zoom. Terus multimedia pembelajaran, multimedia pembelajaran itu diperkaya dengan suara, audio, animasi, dan simulasi guna untuk mempermudah pemahaman siswa. Nah, sekarang apa saja dampak positif dan dampak negatif teknologi dalam pembelajaran? Dampak positifnya seperti memudahkan akses pembelajaran lebih luas, fleksibilitas dalam pembelajaran, meningkatkan minat dan motivasi siswa, terus meningkatkan kreativitas dalam digital. Kemudian dampak negatifnya seperti apa? Dampak negatif dalam teknologi pendidikan ini seperti mengganggu konsentrasi proses belajar siswa, ketergantungan berlebihan dalam teknologi, penurunan interaksi, kesenjangan digital, dan sebagainya itu. Sekian dari pemaparan review materi psikologi pendidikan. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.